Surat Taubah madaniyah. Utai surat Taubah itu madaniyatun au ilal ayateni utawa kecuali ayat loro akhiroha ing dalam akhir surat Taubah. Mi'atun wa salasuna au ilal ayatan. Walam tutat lan ora den tulis siha ing dalam surat Taubah apa al-basmalah basmalah. Di anak krono saten dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang iku ora ngutus sapa nabi dirika lan mungkon-mungkono kitab batil basmalah. Kama kajene perkara iku kang den alaf hukum min hadis sang hadis. Rawa kang riwayat ing hadis sapa al-Hakim Imam Hakim. Wa proja fi makna kula ngetokno sapa Imam Hakim min makna sange maknane hadis ala anal basmalah. Ing atase sak temne basmalah iku aman dan iku akad aman. Akad proteksi dari akad aman. Lawaya hadis surat Taubat iku nazalat tumurun apa surat Taubat di rafil amni krana ngilangno rasa aman. Bisa iklan anane perang. Ini ku merangi yang munafik. Wa an Hudzaifah lan saking Hudzaifah ana dawuh innakum tusammunha surat Taubah. Innakum satune sira kabeh tusammunha kundarani sira kabeh ing surat denarani surat Taubah ing surat Taubah. Wa ya utawi surat Taubah iku suratul Ahzab surat Ahzab. Niki kula terang masalah basmalah nggih. Walam tuktab fiha napa al-basmalah. Niki nerusaken ngaji iki. Tengah ini kalau terangkan bahwa masalah mazhab itu paling angel. Jadi Kanjeng Nabi wong didhawuhi lau anfaq tamafil ardi jami'am ma alafta napa bena. Bismillah ngeten nggih kalau terangkan. Kalau sampean menurut Wahabi, sampean kalau sholat di Masjid Haram di Madinah, niku imamnya maca bismillah. Mboten kan. Nak NU maca. Muhammadiyah ra maca. Jika kuno sesuai nasi bismillah kayak apa? Kalau terang nggak tahu bismillah. Nak verteran cara riwayat hadis, ya verteran cara riwayat hadis. Niku pancen kabeh kados Barok bin Aziz para tabiin. Niku nak ngendikan ngeten. Sallaitu khalfa Rasulillah, tabiin cek sahabat sing menangi kanjeng Nabi, sahabat sing ra menangi tabiin sing menangi sahabat. Sallaitu khalfa Rasulillah wa khalfa Abi Bakr wa khalfa Umar. Walam asma ahadam minhum yaqra'u bismillahirrahmanirrahim. Wah, aku tahu makmum kanjeng Nabi, makmum Abu Bakar, makmum Umar. Ora tahu krungu mereka membaca napa? Terus akhirnya ngono kan kayak napa? Tiang. Nah, iki ora kurang paham. Riwayate falam asma ora krungu iku ora kudu mo. Apa ya kena. Misale wong riwayate ora krungu berarti ora berarti gak iso wae Kanjeng Nabi maca tapi lon. Lah tapi masalahnya nang melu dibantah. Lah nek wis ngerti Kanjeng Nabi maca lon kok kowe banter. Ora deh. Lah dibantah ngono lho, wong ngerti nek Kanjeng Nabi macane lon kok kowe napa? Tapi yo wong ngene ora kurang pal. Lah kok mesti apik to? Ya apik. Mbanterno barang apik ora oleh. Lah agama mbok atur ngono ya kacau. Paham ya? Pancen agama mulai dhisik ngoten niku. Aturan istihad iku mau pinter-pinteran ngomong. Aturan istihad mau pinter-pinteran. Jadi orang ketemu nih NU Muhammadiyah Wahabi Syiah An-Nadir, orang ketemu. Wah, Galia Eden nonton lawan itu musik lumayan. Mergo istihad mau pinter-pinteran ngomong. Nek kula gak ada cerita mun balik kalau critakno. Abu Nawas itu nak udan melayu. Diloroi kancane udan rahmat kowe kok melayu. Berarti melayu kok rahmat. Jabe Abu Nawas timbang ida-ida. Melayu kok rahmat yo elek, tapi ida-ida rahmat. Dan akan melayu kan berarti ngidak-ngidak udan terus. Abu Nawas hujan itu kan rahmat, kamu kok lari ya, daripada menginjak-injak. Ini podo tunggalin Nabi Daud. Nabi Daud itu nabi paling sugih. Selirewe 90 son. Malane wong barat nak dari King David, raja napa? Daud. Nggih, cara barat tak darani raja napa? Suatu saat Nabi Daud itu raja sing saleh. Dekne wiridan nak dalu wiridan. Sugih.
Wong bangunan tembok pagar itu saking emas. Bangunan pintu-pintu ini saking emas. Lah niku setan pinter mendo dadi walang emas, ya dadi belalang apa? Ape Nabi Dawud dibedak, dikerja. Iku isinya, ambek kanca padha waline isinya. Kowe iku nabi mas semis pirang-pirang, ana mas tak walane kok mbok ket. Ya ben Nabi rahmate Allah sithik iku enak kabeh. Ya perlu salah matur ngono nggih napa? Rahmate Allah kabeh sithik napa? Sopo sing ora buta rahmate. Tapi akhirnya Nabi Dawud itu salah, rondo salah. Mergo wong mate wis pirang-pirang nglawangi wae kok mas ana walang mas dikit. Ini wis terkenal tentang tafsir. Jebule walangi kok setan mlaku-mlaku walhasil akhirnya tok wong wedok abis sampai kurang ajar itu. Akhirnya matane Nabi Dawud tertumbuk mbek wong sing lagi napa? Nah, carane kitab-kitab kan TikTok ora dhewe gak pantes. Mau ketok gegede ben wong ra mesem-mesem. Walhasil Nabi Dawud itu kebodhon ambek walang emas mau akhirnya delok aurate wong. Mergo salah iku wis sugih roh walange kok dibet. Maka asale dari rahmati Allah sithik lae. Wa may yastaghni an rahmatillah. Akhirnya teng cerita terkenal. Jebule bareng dekne ra iso mungkiri seneng. Ape dilamar. Mentang-mentang rojo. Bareng ape dilamar belalah bojone wong. Padahal cara syariat wae nek bojone wong ra iso diseneng. Akhirnya dia konsultasi adalah bojone iku asistene Nabi. Adene ku sare ngomong kiri, ya bener aku di 90 sama, tapi ora ono sing kaya iku wong. Tugale wong lagi seneng gak ngono, maksud di bojo ayu tapi ra kaya iku wong lagi dan. Di kolek di 90 sama, kok pengen sing di mergo jare 90 sama ya ora ono sing kaya iku. Walhasil sedurunge dene tenanan lamar di Quran, niki termasuk wonten ayate. Nabi Dawud itu karena raja, dia di tengah hingga sana dan dikawal lewat pintu gerbang yang macam-macam karena dia raja. Ujuk-ujuk nengarepe hingga sanane ada 2 orang. Ini wahal karena ba'al qasmi istasawaru mihrab. Idda qalu ala Dawuda fa fasi anaba minhum qalu la takhaf. Qasmani bawa ba'duna ala ba'din fakum bainana bil haqqi wala tusdid wahdina ila sawa'is. Nabi Dawud kuwatir. Dene raja ning tengah-tengah istana. Mestine wong mlebu prosedur lewat pengawal, lewat macam-macam. Ana wong langsung iso mlebu pas ning ngarepe napa? Nabi Dawud ngarepe kursi napa tinggal? Kaget. Lho napa? Terus wong lanang loro cerita. Nabi Dawud, kula gak ada masalah mbek dulur kula. Sampeyan putuskan yang benar dan seadil-adilnya. Yo tak putus adil jenenge. Apa masalahnya? Kanca kula di wedhus 90. Lah kula dhewe tok kok dijalan. Wah Nabi Dawud kowe wah kowe kudu duwe. Dia wedhus 90 kok njaluk sing duwe mau apa? Tenang Nabi Dawud lho duwe jelas dole. Nggih pun. Mulai ilang. Dibeli wong iku malaikat sing dipersonifikasi pengen bareng ilang sadaran. Lho iku ra aku. Iku ra. Jadi sing disebut ning Quran inna hadza ati lahu tis'u wa tis'una na'ja wal ya na'jatu wahida faqala aqbilliha wa azani. Jadi Nabi Dawud sampai pede qala laqad zalamaka bisu'ali na'jatika ila cek goni nek kowe sing 90 kok njaluk sing duwe iki. Nabi Dawud pede ngono niku bareng malaikat pamit jemput ngoten pamit dongan ngene jebule dene akhire wadon nadahu tu annama fatannahu fatal fararabbahu wa qararaqi'au wa ini penting kula aturaken ya bahwa kesalahan yang kecil karena kerakusan itu bisa menempuh kemana. Kula kerasa tenan misalnya sampean dadi kiai gede kula nyontokna Pak kula piyambak. Kowe nek ora rasane dadi kiai gedhe.
di mobil kijang. Iku lunga sangu 200.000 kok ora ndek. Sementara ana kiai kijang ra duwe tumpakane ontel, 20.000 duwe wis syukure gak. Nak ngono kowe kiai iku pinter kiai sing cilik mah. Kowe iku kiai gedhe kok iman duwe. Sementara kono gampang Ini menunjukkan bahwa dunia itu mesti gawa madharat. Umpama tanpa kemewahan, kita di 20.000 wis cukup. Karena kemewahan kita butuh duit setengah juta. Masa gawa kijang sanu 20.000 kan ora mungkin. Rawan iku ngoten tenan. Paham ya? Barang mobil telu itu mikir. Masa di mobil telu bojo sitok. Wah, kira kan jenenge dunia mesti menarik dunia lihat. Ya memang tak haram, tapi kan masalah. Apa nak halal terus apik? Lan kula tak latih tenan, awak kula yang gak kula latih tenan. Biasa urip dhewe. Kula nu nganti sampeyan mati lan cita-cita seneng urip dhewe, wis mulang nek pendidikan dhewe. Karena kalau ulama tidak melatih diri hidup sendiri, maka dia akan terdikte oleh hal-hal yang maliyah. Misalnya zaman aku melarat turu dhewean ya iso, bebek dadi tokoe nek ana sing baturi sing mesti iso turu. Ya nak suwe-suwe kan sing mesti nak sak jenis terus ora apa-apa, nek suwe-suwe keterusan. Lho memang begitu, mencobanya pengiran itu begitu. Nabi Daud yang alami begitu, Nabi Sulaiman ya begitu, semua alami begitu. Sebab itu ketika Sayyidina Umar, seorang tokoh harus melatih diri hidup sendiri. Ya, Sayyidina Umar niku mimpin rakyat adil. Mimpin rakyat adil itu sudah ibadah. Tapi beliau itu punya waktu sendiri di kamar yang istrinya pun nggak boleh ganggu. Ketika ditanya, kenapa ya Amirul Mukminin? Saya harus tetap punya privat dengan Allah, punya hubungan pribadi dengan Allah. Ini pulau rasanya tenang. Mereka hubungan dengan manusia ini menipu. Misalnya kasus pulau di santri. Sebetulnya punya santri itu sudah ibadah karena kita bisa mulang. Tapi kita kan dua nafsu. Ono cara sopan tersinggung misalnya. Ono tinggi santri saiki kabur tersinggung. Akhirnya kan setan juga bermain terus. Mulane kalau pulau di santri cepet-cepetan bermain mbek napa? Setan. Sementing ojo maksiat sing digedhingi awal digedhingi napa? Setan iku selingkuh bojone napa? Setan. Mulane jarene kena apa wong minum arak rata-rata mati. Jare iku ana tenang medhot. Kena apa minum arak rata-rata wong napa? Mati. Minum-minuman keras sing Indramayu teng Purwiti kan mati. Mergo iku maksiat sing Allah ya gedeng, setan ya gedeng. Tapi minuman keras kan jenenge minuman setan. Allah yo mantel mergo maksiat, minum minuman keras. Setan yo mantel mergo ombenane diombe. Jadi dia maksiat yang digedingi Allah, digedingi apa? Umumnya maksiat itu digedingi Allah, disenangi. Mungkin itu maksiat kok Allah ya gedeng, setan ya apa? Oh minuman setan diombe, setan yo mantel. Paham? Ini gua anak kebenar, angen-angen masuk akal. Gue kalau dia tadi dibedai ora iso. Maksiat apa Gusti? Apa yo gedeng setan gedeng. Apa umumnya maksiat itu ora Allah gedeng setan ten. Iku ngrebut pacare setan. Dan tadi kan ana contoh sing luwih nyata. Iku minum minuman setan. Allah yo gedeng mergo iku haram. Setan yo gedeng mergo minumane bohong. Wala nek mati, wala nek apa? Mun kula balik teng bismillah balik. Bismillah itu diturunkan untuk rahmat. Sementara surat Taubah tidak termasuk surat rahmat. Jadi itu mriku banyak pengadilan terhadap kaum napa? Akhirnya ahli sunnah netepno maca bismillah khusus Fatihah. Ini ruang ngene. Maca bismillah khusus Fatihah itu dibaca. Tapi di semua surat tidak usah dibaca. Mulane sampeyan nak delok kaset-kaset sudet niku antar surat maca bismillah ngoten. Karena bismillah sudah anggap al-fatihah hanya pemisah antara apa? Tapi aneh Quran Wahabi, Quran yang beredar di dunia. Niku Wahabi ngangge mazhab Syafi'i. Gini pun nulis bismillah teng Fatihah ditulis satu. Sama mungkin delok teng omah. Bismillahirrahmanirrahim tak mau nanten kurung napa? Satu. Berarti sudah dihitung satu A.
Mana ulama Wahabi, kalau sering debat kalian ulama Wahabi, ini ku kecil khusus Bismillah, tidak ada baca nopo. Satu, ini ku tulisan Bismillahirrahmanirrahim ditulis nopo. Satu, Alhamdulillahirabbil alamin ditulis nopo. Dua. Padahal harus disebut ayat, gelem kudu diwaca. Lah nek dekne nulis satu wong maca langsung alhamdulillah berarti macane Fatihah mencu. Niku lama lagi tak takoni ngono ya meneng ae. Ya wong ora diwaca. Wong dhisik-dhisik ditulis nomor 1 masalahe. Salahane dari dhisik-dhisik ditulis nomor. Iku aneh. Jadi aneh Quran Arab, Quran Mekah. Bismillahirrahmanirrahim dan Fatihah ditulis. Sehingga anak maca langsung alhamdulillah berarti menculak nomor. Menculak. Tapi sampai makmum ke Mekah Medina tetap ramocan apa? Bismillah. Ini akhirnya pikir menang, itu mazhab. Ini biasa mawon. Kalau kadang mau bismillah, yang buatan kok repot. Tapi memang masalah mazhab itu nak cara kula, memang ada riwayat. Hanya bismillah dalam Fatihah yang ada riwayat itu bagian dari surat. Kalau baleni ini. Secara ilmu hadis itu hanya bismillah dalam Fatihah sing wonten hadise bagian dari surat. Liyane niku lil fatilah. Ini rumah. Lah cuma kalau lil fatilah lah ini jadi masalah meneh. Kenapa surat Tobat tidak diberi bismillah? Untuk memisahkan antara surat Tobat dan surat Anfal. Jawab ulama-ulama riyen, sebagian ulama berpendapat karena surat Taubat dan surat Anfal sak surat. Jadi itu sak tema tentang ghanimah, tentang munafik. Akhirnya polemik berkepanjangan. Enggak ada selesainya. Sing jelas saat ini menjadi perilaku sosial, nak wong NU maca bismillah, nak wong Muhammadiyah ora maca bismillah. Mumpun, pokoke semua mazhab saat ini menjadi perilaku sosial. Nah, jadi perilaku sosial pun angel, dandanane pun apa? Pun repot, ampun ngoten niku pun repot. Nah, wong eno kebablas tiap surat ki maca napa? Padahal anggere tuku kaset Pak Arab, anggere ganti surat ora usah maca napa? Tapi ki ngoten, Quran Arab dhewe tiap surat wis digawe napa? Tapi mau maca. Quran Arab niku tiap surat digawe bismillah. Tapi tetap ngomong sama nak ngrungokno kaset tartilan Arab maca bismillah mboten juga niku tapi Quran Arab tiap surat nulis bismillah mboten nulis iki kudunya ketok sithik-sithik ni napa iki ora usah kaget ila yaumil apa iya macam jadi jare ini ora usah diwaca tapi itu moto misalnya banyak nulis tak masuk bismillah buku pajangan. Gunanya apa ditulis nak rawat di? Pancen kacau, nek ngoten niku kah. Tapi khusus Fatihah itu memang Quran Mekah lah niku ditulis nomor 1. Nak liyane ra mboten. Mboten. Hanya Fatihah yang ditulis apa? Iku nunjukno nak wong Wahabi dalam fikih mengikuti mazhab Syafi'i. Ini bismillah ayatun minal Fatihah. Ya, jadi dalam hal itu Wahabi jamak anut mazhab nopo? Bismillah itu ayatun minal Fatihah. Cuma ini ora diwaca tenan. Sampeyan jajal kan salat teng Mekah apa teng Masjid Nabawi. Masa ning pinggire imam ora krungu tenan, macam ora diwaca dikon krungu iki. Mulane bener Barok bin Azib, "Shallaitu khalfa Rasulillah wa shallaitu khalfa Abi Bakr wa shallaitu khalfa Umar. Falam asma ahada minhum ya." Yang kemauan Nabi itu lahir sekitar 570 Masehi. Berarti abad pinten 6, 570. Dapat wahyu itu sekitar 610, pinten 610 karena Nabi dapat wahyu setelah umurnya pinten 40 tahun ini. Karena terpautnya Masehi dengan Hijriah itu kisarannya 600 tahun. Sekarang kan Hijriahnya pinten 1430. Masehinya sudah nopo 2009. Berarti kisaran tafawutnya pinten 600 nih, 600 tahun. Kita tepatnya itu sekitar 570. Nabi dapat wahyu itu 600 pinten 10 ya. Dapat wahyu pinten 610.
Kemudian beliau di Mekah rata-rata ahli hadis berpendapat 13 tahun. Di Madinah pinten 10 tahun. 10 tahun itu tahun ke-8 ngalami fathu. Terus tahun 9 wonten pengumuman musim. Terus tahun ke-10 terakhir Nabi Haji napa? Pada. Itu penulisan-penulisan sejarah yang mudah dilacak. Nah, sebelum Nabi pindah tenggene Mekah, ya, nah sampean sering ngaji teng pondok-pondok napa teng pundi mawon teng bahasa-bahasa kitab salaf. Bisa meru sampean krungokno nggih. Sebelum ada Eropa, ada Amerika, ada dunia modern yang disebut suaka politik. Niku teng Arab niku wonten tradisi sing pun kuno sing disebut tradisi khulafa. Ngake hak nggih, mboten ngake khok. Mboten ngake hak napa al-khok, tapi ngake napa hak. Tradisi napa khulafa, napa khulafa. Khalifu Bani Zahra, Khalifu Bani Quraidah, Khulafa Abi Bakar, Bani Huza'ah, Bani jenenge napa? Khulafa. Khulafa niku mitra. Nggih napa? Mitra politik yang berdasar kabilah atau kesukuan. Misalnya Nabi atas nama dinasti itu dinasti Quraisy. Kemudian ada bani-bani yang lain, misalnya Bani Mudlis, Bani apa, Bani Huza'ah, Bani Abi Bakar. Niku jenenge kesukuan. Mereka punya ketua suku, ya, punya tatanan politik. Punya ketua suku juga punya tatanan apa? Politik. Jadi dulu itu tidak ada bentuk negara, teritorial boten enten, batas negara karena teritorial boten enten, tapi dibatasi dengan apa? Suku. Kalian bani-bani. Ini rumah tenan. Nanti mungkin sampean paham. Nah, ketika Nabi mulai dakwah itu kan disakiti oleh sukunya sendiri, yaitu Abu Jahal, Abu Lahab, CS. Jadi beliau punya masalah internal dengan internal sukunya sendiri. Tapi atas nama internal suku itu sendiri, misalnya di Darin Najwa, ya. Di lembaga tertinggi suku Quraisy itu misalnya keputusan tertinggi itu kalau disetujui 10 orang. Yang ketuai Abu Jahal. Abu Jahal itu gelarnya Abul Hakam. Abul Hakam. Orang yang dianggap paling bijak. Yang mengetahui Darun Najwa. Niku karena Abu Thalib itu selalu menveto keputusan bunuh Muhammad. Sehingga pembunuhan itu tidak pernah terjadi. Karena setiap ada vonis Muhammad harus disingkirkan. Ditentang Abu Thalib. Sehingga atas nama kesepakatan itu Abu Jahal, Abu Lahab, apapun bencina tidak bisa bunuh Kanjeng Nabi Muhammad. Niku sing disebut wa amma kana Muhammadun fakana fi khulafa'i qaumi, karena dia punya mitra yang mapan. Lah yang sing repot kaya Abu Bakar. Abu Bakar itu tidak termasuk dinasti Quraisy. Dia disakiti. Apalagi Bilal, dia hanya seorang budak. Apalagi Ammar, Suhaib, orang-orang ini. Akhirnya Abu Bakar keluar dari Mekah bermitraan dengan khalif yang lain. Khalif ini kemudian kuat-kuatan, misalnya di mitra Abu Jahal, Abu Bakar ini lebih kuat, maka suku Quraisy tidak berani karena suaka politiknya Abu Bakar di mitra kesukuan yang lebih kuat. Ini ruang tenan mungkin bersamaan paham. Sebab itu kitab-kitab salaf ada istilah khulafa hadis. Sebab itu lewat ngaji ini sampai pun kaget ketika pemikir-pemikir besar Islam itu dalam hal berpolitik pasti sekuler, bukan mungkin sekuler, pasti sekuler. Ketok tangan kula napa sampai sak ngalime kula bae Imam Ghazali lah mesti sekuler. Nah urusan dia napa? Tapi bukan sekuler yang mengesampingkan Tuhan atau hukum-hukum Tuhan boten. Tapi sekuler dari tatanan peradaban manusia bahwa manusia sunnahnya pasti bermitra dengan kelompok lain. Dan kelompok lain itu bisa non-muslim. Abu Bakar, sama yang kalau cerita, zaman teng Mekah itu diusir kalian tiang Quraisy. Bahkan beliau saat iman itu disakiti sampai wajahnya nggak dikenali. Untung beliau itu mitra dari suku di luar Mekah yang melindungi itu. Akhirnya Abu Bakar ke situ. Ke situ dilindungi. Ketua suku itu marahnya Abu Jahal, jika Abu Bakar mati, maka kamu ini perang dengan suku kami. Karena Abu Bakar adalah anggota kehormatan kami, khulafa alih. Jadi dalam sejarah Islam, keamanannya Abu Bakar kanjeng Nabi Muhammad sendiri itu karena punya khulafa, punya apa? Khulafa.
Begitu juga saat perjanjian Hudaybiyah, Nabi punya khalif, dia itu Khuza'ah, Bani Nawab. Orang Quraisy punya khalif, namanya Bani Bakar. Dulu itu kan nggak ada teritorial kenegaraan, nggak ada yang ada teritorial kesukuan, kelompok-kelompok apa? Kesukuan, kata sama kita Ngerian Jaya, ketua-ketua suku. Nanti bila sikan, bila SPJ kan berdasar ketua apa? Suku. Mohon ini bensaman paham ya. Kemudian mereka ini kalau bikin perjanjian perang atau perdagangan itu dimaklumatkan saat musim haji. Perlu diketahui bahwa tradisi haji itu dilakukan juga zaman sampai jadi. Sehingga siapa yang bisa membentuk multinasional yang lebih kuat, ya, kesukuan mitra yang lebih kuat, maka bisa membentuk format cara dagang dan cara berhaji. Sekali kalah ya kalah. Ini jenenge napa kula paham. Nek sampean paham peta teng Mekah yen ngoten niku. Bon. Walhasil wal awal zaman suku-suku yang melawan Nabi itu keok. Gini dengan kelimake pas Fathu napa? Tahun ke-9 Nabi itu sebagai tokoh Islam niku kepengin haji. Kepengen haji dikandani kalian beberapa informasi. Ya Rasulullah, haji di Ka'bah itu masih ada tradisi orang musyrik yang haji. Bahkan saat tawaf niku mereka telanjang. Saat tawaf napa? Lalu kita juga kaget. Islam nak tawaf nek pakaian ihram. Niku setengah pornografi. Lho dhisik bandingane blodor. Paham ya? Jadi wa alayatu fa bil baiti ya nganti saya gila ya setengah blodor. Pakaian ihram setengah napa? Jadi itu ada sejarah ya, tapi sangka udo tetap luwe apik. Sangka napa? Sangka napa? Udo. Lah niki kula cerita, kenapa kula cerita khulafa? Mitra-mitra ini kemudian yang menentukan cara haji. Cara napa? Haji. Nah, kebetulan si Abu Jahal yang punya gelar Abdul Hakam punya pandangan lanatu bil baik bisau bin naksillah fihi. Kita ndak akan tawaf. Jadi pikirannya Abu Jahal Abdul Hakam itu kayak pikirannya bocah-bocah yang lagi seneng filsafat. Nak Allah itu bisa ndelok jerone dodo, nak ngono nak paling penting pandangannya Allah ke kelambinan Allah ya ora, kelambinan ya Allah. Nak kowe ilmu hakikat wis mantep kudu be kelambinan padha. Mergo kelambinan ya Allah, ora kelambinan ya Allah. Lalu pikiran Abu Jahal cara berpikir paham. Jadi supaya orang itu murni dan murni itu diekspresikan lewat ketelanjangan. Karena ketelanjangan adalah kejujuran. Karena cara seniman kan ketelanjangan adalah apa? Kejujuran. Karena baju ini nopo pembalut kemunafikan. Mulane gambar-gambar wong seniman cenderung nopo? Udah, mergo dheweke kejujuran. Tapi masalah sing ora adil kok ora gambar wong sing elek, sing panunen, sing kudisen. Ketara nafsu kok sing digambar mesti wong ayu. Pak. Lah jujur kan wong panunen yo digambar, wong kudisen ngene apa? Digambar. Nyatane sing digambar mesti wong apa? Mergo roh dene nek wong ayu pornografi lah didol payu, nek wong kudisen gak payu. Mulai seneng duwe ora. Begitu-begitu seneng apa? Walhasil akhirnya setiap tawaf ini udah. Kenapa? Karena punya filsafat baju ini adalah sarana keangkuhan, sarana maksiat. Karena orang menjadi tidak jujur, menutupi kekurangannya. Cara pandang begitu oleh Abu Jahal Abdul Hakam ini. Berjalan tradisi tawaf udah. Dan itu nggak bisa nih. Sampai nak aliran-aliran sesat dalam Islam, ciri utamanya mesti nak wiridan nampu dipateni belo. Jadi kita juga kayak mudo para ibadah itu sejarah kuno. Dhisik pinggire Ka'bah tawaf nak mudo kayak logo, paham ya? Mulane pengumuman di finali wa alla yatu fabil baiti ya. Ane saya berono aliran kok wiridane udo iku fashab mesti sesat. Iku tradisi ciptaane sinten? Abu Jahal. Lah Islam nak ngrubah ora tau tenanan. Mulai dhisik Islam nak ngrubah setengah-setengah. Delalah gentine pakai Islam wis setengah nopo. Udo. Iku berjal gesbar tenan pakai Islam. Oh tempakan yo ora oleh katokan cekak ngene apa?
Itu pengeran senine. Muga ngroy oleh sawaranan jin ayo karuan aman to. Tapi sunai pengeran ngoten. Ikram pakai ikram pakai nopo? Pakai. Sebenarnya pengeran kertane ngoten ora kena dibantah. Paham ini? Jadi artinya begini, ini kalau cerita. Kenapa saya tadi memberi mukadimah? Apapun alimnya orang, cara berpolitik pasti sekuler. Karena begini, semenjak dulu cara menentukan format ibadah sama dagang ini berdasar koalisi terbesar. Koalisi terbesar ini kemudian yang berhak menentukan format bagaimana cara beribadah, cara berdagang. Sehingga Nabi Muhammad piyambak dulu pertama di Madinah juga berkhulafah, bermitra sama Yahudi, Quraisy dan Bani Nadir. Karena beliau tidak dianggap legal sebagai warga Madinah, kecuali orang-orang penduduk Madinah, mitra-mitra ini mengakui kependudukan kewargaan Nabi Muhammad. Jadi mulai orang Islam diutang jasa sampai orang Yahudi. Mergo kependudukan Nabi Muhammad diakoni orang Yahudi. Bani Quraisy itu kalian apa Bani? Nah, cara orang yang diusir. Mereka tidak ilegal. Niki kalau kita bicara. Mulai masuk sak gede ini Khomeini zaman revolusi Iran, zaman Goleno Pahlavi. Khomeini mitraane mbek sinten? Mbek Perancis. Tokoh ulama Syiah Imam Khomeini. Terkenal Syiah anti non-Muslim. Tapi dalam berpolitik Khomeini pas pengasingan tembudi. Temekang apa teng Perancis? Teng Perancis. Di Pak Niadan sinten Ali saya. Pakai. Semua ahli sunnah komen. Ahli sunnah itu zaman pemerintahan Saddam mitraan ke Amerika ngelawan Iran, paham ya? Selama Syiah gede Amerika, mau lawan zaman Syiah Iran Kurdi mitraan Amerika boleh no Saddam. Jadi orang-orang sejarah politik kok wong fanatik. Lalu rasa kok apa enggak tidak tahu kalau oh itu rasa banget. Apa ukuran Islam itu kan istrinya jilbab apa ndak rasa banget. Orang-orang sejarah politik orang tidak berpandangan apa. Saya paham ya? Pemenang jadi kayak aku orang politik, orang lama tenan malah bujute sekuler, gak pulau keren bujute sekuler. Cuma sekuler orang alim itu modalnya ikhlas, dan modalnya apa? Buat sekuler lah, bukan apa? Ikhlas. Karena sekuler pada orang alim itu tidak sampai mengesampingkan hukum Tuhan, tapi kompromi-kompromi sama fakta sosial, sama fakta apa? Sosial. Khomeini itu orang Syiah. Ingin mendirikan negara Islam menggolengkan Pahlavi zaman itu, ya, menggolengkan apa? Tidak, niku zaman pengasingan sing nampung sinten. Begitu sejarahnya Saddam Sunni mitraan dengan Amerika karena perang dengan Iran. Walawal zaman Kurdi mitraan dengan Amerika menggolengkan sinten Saddam. Padahal Kurdi sih, ya, jadi tahu sih mesti ke Amerika. Si ayong Iran. Begitu juga di Afghanistan, Hamid Karzai ini itu songkok kelompok Syiah. Mullah Umar Usama Sunni, koalisi di Amerika. Itu tak ganti, kadang tokoh Syiah, kadang tokoh Sun. Bung Hatta, Rien ngusir Belanda. Kerjasama nih kalian Belanda. Bung Hatta Rien pas Indonesia dijajah Belanda malah kerjasama dengan aktivis anti penjajah. Yang ada di Belanda dan beliau juga hidup di kata sejarah-sejarah koalisi kemitraan dengan non-komunis. Indonesia ngusir Jepang baru kayak sekutu. Ke sekutu ngebom Jepang, Indonesia malah apa? Paham? Ini kalau cerita. Dulu Nabi juga gitu, punya khalif. Sama kalau nggak percaya baca kitab Hayatus Sahabat. Itu detail sekali khalisnya Nabi zaman di Mekah Bani ini, di Madinah Bani ini. Karena mulai dulu yang namanya kewarganegaraan itu diatur betul atas nama suku, apa atas nama kafir. Yang saat ini diperlakukan Arab Saudi. Misalnya sampean badhe teng Mekah, mungkin niku kan kudu ana napa? Kafir, wonten apa? Kafir. Untuk mendapat surat iqamah itu harus ada persetujuan dari warga negara sana. Jenenge napa? Kafir.
Begitu juga dulu Nabi di Medina bersyarat harus dapat persetujuan suku setempat, termasuk saking Yahudi napa Bani Quraisy, ngapa Quraisy kalian Bani di Mekah juga. Nah, sehingga sekarang ini kalau cerita sekarang yang menentukan sebuah negara modern juga sama, yaitu berdasar demokrasi. Di mana suara terbanyak maka pegang otoritas untuk menggulau rentah atau mewarnai sebuah negara. Makanya umat Islam boleh berpolitik seenaknya asal menuju otoritas itu. Cek ngitung jilbaban seorang, cek ngitung stabilitas seorang, pokoknya mesti khulafah. Ini benar Islam ekstremis ngerti. Jadi tidak bisa hidup tanpa khulafah, itu tidak bisa. Karena untuk menentukan sebuah mitra, sebuah otoritas itu kepada siapa, tentu yang didukung mayoritas. Dan mayoritas ini khulafah namanya. Misalnya dari berbagai partai pendukung, dari berbagai koalisi partai pendukung. Kalau dulu khulafah berdasar suku, di era modern berdasar partai. Tapi mulai dulu ada yang namanya khulafah itu ada. Yes, yang namanya apa? Khulafah. Sebab niku dalam ketegangan Nabi kalian tiang Mekah, tidak sampai ada pembunuhan. Loh kok sakit materi sebuti, sampean bayangno. Betapa teori kemitraan itu kuat zaman itu, sampean tak terang. Mungkin sampean jeling-eling. Ana eling yo ora roh. Nabi niku badhe dipateni, wong jelas-jelas Abu Jahal kuwedinge sak pole Muhammad. Kira-kira jitet Muhammad tiap saat yo iso, wong kanjeng Nabi trimo wong sitok kere dhewean. Tapi dalam pelaturan kompensasi hukum bilateral antar negara itu, hukum antar negara itu, seorang pembunuh niku kena koat, kena kisot bayar 1 unta. Dan waris akilahnya bayar 300 unta. Nak bunuhnya sengaja malah walhasil itu berat. Sebab itu Abu Jahal berencana setiap satu kabilah ngirim satu pemuda dari berbagai semua kabilah di Mekah. Dan setiap pemuda itu andil dalam membunuh. Dengan demikian pembunuh Muhammad adalah mewakili dari berbagai kabilah dan dengan demikian tidak bisa dituntut. Itu hebatnya hukum ini. Jadi ada hukum internasional. Kata suku Quraisy yang mateni Muhammad, itu mesti disalahkan suku-suku yang lain. Itu hebatnya. Jadi Mekah dulu itu modern di bangsa ini. Saya kan pokoknya Wahabi, raja. Jadi modern apa? Modern real. Paham ya? Makanya Abu Jahal itu langsung mateni Nabi. Di antara ide besar Abu Jahal adalah bagaimana semua suku mengirimkan pemuda terbaik, kemudian semua pemuda itu terlibat dan ikut andil dalam pembunuhan Muhammad. Sehingga dengan formasi ini, pembunuhan ini tidak bisa dituntut. Ya nanti kira nggak bisa secara ini. Itu nunjuknya bahwa sistem hukum itu jalan, paham ya? Kenapa? Nah sekarang, nah ini kalau cerita, ini cerita. Sekarang semua sistem itu dihilangkan atau minallahi wa rasulihi ilan nasi yaumal hajjil akbar. Semua perjanjian sing jelimet tentang hukum-hukum internasional ini dibatalkan semuanya sekarang pakai hukum Islam. Jadi mitra-mitra koalisi ya dibatalkan. Semua standar haji berdasar mitra koalisi juga dibatalkan. Sekarang standar haji pakai standar Islam, yaitu tawafnya secara Islami. Cara berhaji juga secara Islam. Itu maksudnya baru atuminallah wa rasulihi ilan nasi yaumal hajjil akbar annawa bari'um minal musyrikin. Artinya minal uhud dari semua perjanjian politik sing terikat kontrak dengan aturan-aturan bersama orang musyrik. Semua itu sudah dibatalkan. Makanya pidato Nabi tentang haji wada kan semua hukum yang disahkan zaman jahiliyah atau tahta qadamaya hadi sudah saya pendam di bawah telapak dua kaki saya itu. Maksudnya dibatalkan. Pidato Nabi tentang haji wada termasuk semua aturan yang terjadi zaman jahiliyah dibatalkan semua. Kalau perjanjian jahiliyah itu dijelimet. Tapi ya berkahnya banyak, paling tidak ada aturan suaka politik. Tidak main bunuh, tidak main tikar. Mulai sejarah Mekah itu sampai nak mau sejarah Kanjeng Nabi unik.
Wong Kanjeng Nabi ku dhewean. Pendereke Timo Ammar Bilal tuh Pak kere kabeh kere budak. Kok ora langsung dipateni? Kok ora langsung dicincang? Padahal Nabi sempat 10 tahun, 13 tahun teng karena aturan ketat tadi, aturan ketat hukum internasional tadi urusan mitra-mitra ini, paham ya? Urusan apa? Mitra koalisi, mitra partai. Podo partai Islam ora iso disingkirno ning alam demokrasi, mergo mitra partai demokrasi. Paham ya? Partai Islam ya ora iso anti partai non-Islam, mergo mitra koalisi kebangsaan. Akhirnya ya Allah ketuhanan. Paham ya? Itu hukum ya. Artinya itu tua sekali. Ya, tua. Lah sampean jelas sekarang sejarah India jadi Pakistan, jadi Bangladesh. Itu bukan kerja keras Iqbal dan Abdul Ala al-Maududi saja, juga campur tangan Inggris. Ya betul. Perjuangan untuk jadi Pakistan negara Islam itu bukan hanya perjuangan Iqbal dan Abdul Ala al-Maududi, tapi juga ada campur tangan apa? Inggris. Pisah Malaysia saking Singapura atau Singapura dari Malaysia, paham ya? Dan sebagainya. Artinya dalam geopolitik tidak ada sejarah di mana sebuah negara yang ditentukan oleh orang Islam di negara mana saja. Tapi ini bukan berarti kita sekuler atau liberal, bukan. Ini fakta sosial. Dalam perdagangan juga sama. Mbok kiai paling khusus sundul langit, mbok pondok paling sufi sundul langit, nak kulaan sampo atau sabun ning Cina. Ya ora nak Cinane duwe herder. Ya ora nak ning Cinane ono gambar salib. Mbok wong sufi kaya apa nak dagangan mesti teku. Ora aku santri paling khusus. Mbok wong sing celuk wali sundul langit nak dagangan sebabnya apa? Jadi sama juga kaget kenapa politiknya kiai dekat dengan non-muslim, dagangan juga dekat dengan asal mati dunia mesti terkait sama hukum-hukum ini. Gelem ra gelem biasanya ini. Paham? Ibadah sampai santri tapi nak dagangan mesti wong bisa sampai Cina. Kadang kula ning Pak Kaji larang ning Cina murah. Ning Pak Kaji utang dicurigai ning Cina oleh. Ora itu kok kritik wong padha Islam ora percaya, ora iso ngono dagang. Dagang pengerane berarti kok. Padha politik ya pengerane untung rugi. Ora iso partai Islam ora bersatu ya malah koalisi partai lain. Ora iso politik dewane bagi untung rugi nih. Paham ya? Lah aturan sing limet ngoten niku setelah Fathu Mekah niku dihapuskan semua. Ada maklumat dari Allah, aturan itu tersingkirkan sembilan. Sehingga meskipun ada koalisi terbesar tidak boleh menentukan format cara berhaji. Wa Allah yatufa bil baiti uryan. Jadi gambarnya nyata Ka'bah dulu itu milik bersama, di mana semua orang boleh haji dengan cara masing-masing dengan format yang ditentukan mereka. Tapi setelah ada surat baroah orang musyrik tidak boleh haji. Berarti kan batal semua atau mereka bisa haji kenapa? Batal. Makanya maklumat pertama wa alla yahujja ba'dal aminus rikun wa alla yatufa bil baiti uryan. Dan sampean dong kenapa disebut maklumat pembebasan bedong? Paham apa? Bedong ora ono bebas ora payah. Jadi khulafah ini jadi apa? Khulafah. Taman kalau ingin detail itu baca di kitab kayak Hayat Sahabat atau Ibnu Katsir, kitab-kitab yang mu'alifnya itu latar belakangnya ahli sejarah. Yang mu'alifnya itu latar belakangnya ahli apa? Sejarah. Itu nanti kelihatan ya. Anak riyen Nabi ini akrab banget yang musyrik. Bahkan Nabi itu bisa urip nganti sepuh itu baru kayak wong musyrik. Rupanya Sayyid Abbas. Sama tak ceritani ya. Nabi Muhammad niku piyambakan teng Mekah Islam. Tiap musim haji niku ketemu tiang-tiang Madinah. Tiang Madinah didakwai Nabi iman. Ini sekitar 70 orang. Niku terus matur ngeten, ya Rasulullah, timbang sampean ning kene dikuyo-kuyo, pindah mawon teng Yatsrib. Riyen Madinah jenenge napa? Yatsrib. Pindah mawon teng Yatsrib. Jare Kanjeng Nabi, aku rong diperintah pengiran. Niku bareng musim haji berikutnya ngotot dipindah. Niku nggih perjanjian politik. Kanjeng Nabi sebagai bocah junior dibaturi Sayyid Abbas, sampeyan delok teng tarikh dibaturi sinten Sayyid Abbas.
Saya apa sih paman? Zaman itu saya musyrik. Saya apa? Musyrik. Apa Ibnu Abbas? Saya musyrik. Karena perjanjian itu manjen tenggene fisik bin si Abi Makkah. Nenggone lereng gunung, he para wong Yasrib. Nak kowe pancen serius nanda tangani kontrak di mana Muhammad gak mbok sia-sia. Ora kowe nek wis bosen mbok tinggal. Yo lak lepas ponakan kuwi. Tapi nak kowe mbok bosen mbok tinggal, atuk mulai saiki Muhammad gak usah mbok gawa rono. Mergo sak elek-eleke wong Mekah mahum biqatili. Sak elek-eleke wong Mekah, sak geding-gedinge wong Mekah tidak akan membunuh Muhammad. Mergo kok terikat perjanjian. Wala sampe ana cara do kaget. Wong gedhinge ngono kok gedhinge ngono tok. Paham ya? Cara Madura wis bacok, cara wong sambat kemudian ngono apa? Wong gedhinge ngono kok ngono-ngono. Paling salat iki islek. Kan ngono-ngono tok. Paham ya? Sampe napa Bu? Mulane saya kapan berani jamin nak kowe ra tenanan Muhammad atone Mekah, mung sak elek-elek wong Mekah magum dikotiri tidak akan sampai napa Bu? Mergo aturane kok dadi aturan kesetelan, kesukuan, kekabilan bulat nang detail. Napa? Detail. Lalu ibadate Mekah. Mulane Mekah mbek Madinah modern iki. Modern napa? Dalam tata negara, cara berbangsa modern. Saat ini malah bu, saat ini kan kawalan wahidah. Ibadah standar itu 2 lebih. Napa saat ini kan malah kawalan napa? Nah, itu kono kemana tidak tenang. Wong kanca kula gawe Sawarikul Anwar karangan Sayyid Muhammad itu imigrasi di Sahadat. Kedaga wis mus. Kanca kula iso maca Fathul Muin. Mas aku selesai tersinggung aku Islam mau liberi terus ning imigrasi di Sahadat. Mergo gawe kitab sing cara mereka kurang ditasi. Masa Sahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Mu'alaf. Cara sampean-sampean ini NU di Mekah mu'alaf. Bisa ada. Nah, biar kubur sirik tawasul sirik. Jadi ahli sunnah darani barang salah senengane maksiat. Nak wae senengane di paham. Nak bahasa Jawa enak, ora darani sirik darani maksiat. Oh, bujat ngono. Jadi ora ono bahasane. Ora jelas tenan. Bocah nakal, bocah bujat, bocah ora jelas. Apa ngono, rasa muni apa? Paham. Sebab itu baru di sini maklumat tidak hubungan Allah dengan musyrik itu seputar aturan-aturan tadi. Termasuk akhirnya ada aturan innamal musyrikuna najasun fala yaqrabul masjidal harama ba'da amihim. Lewat aturan ini, lewat maklumat ini, semenjak ini tidak ada hak bagi orang musyrik untuk haji ba'da amihim. Paham? Ini maksudnya aturan-aturan yang dibatalkan, termasuk pembatalan hak orang musyrik bisa haji. Bon iki wonten mawon sinau diwenehi soalé kira-kira ngono garis umume kira-kira. Fa'adzana mongko ngumumno sapa tidina aliya manasri diminabi hadil ayat wa alla yahujja ba'dal ami musyrikun wa la yatufu bil baiti napa qur'an. Wa la yatufu lan ora bil baiti ana ing baiti wong sapa qur'an sapa wong itu. Rawahu riwayat ing hadis sapa Al-Bukhari. Fa in tubtum fa huwa khairul lakum. Fa in tubtum lamun tobat sira kabeh minal kufri saking kekafiran bahwa mongko tawi apa taubat utawa bahwa mongko ditaubat hukum iku khairun luwe apik lakum kedue sira kabeh. Wa in tawallaitum mbon illa lajinan. Wa in tawallaitum lamun ningu sira kabeh anil imani saking iman fa alamu mongko ngerti sira kabeh annakum satemne sira kabeh guiru mu'jizillah iku ora bakal iso nglemahno apa. Wa basilan ngekei berita sira ngekei maklumat sira akhir sing ngekei maklumat sira alladzina kafaru ing wong sing kafir ada ing lan siksa alimin kang nglarang mukmin kesingkang sing larang. Lan iki kula tak terusaken ben sampeyan gak salah paham nggih. Hukum Mekah riyen itu luwih modern dibanding hukum internasional sakniki nak masalah perjanjian. Jadi riyen itu ngeten antarane ulama wong nggih. Perjanjian saat dibikin itu harus dimaklumatkan. Ya, saat dibikin harus apa? Dimaklumatkan. Begitu juga saat dibatalkan. Itu tidak boleh sepihak, juga harus apa? Dimaklumatkan.
Dan maklumat itu harus yang kira-kira didengar orang banyak. Kalau dulu kan nggak ada TV, nggak ada koran. Gini ku diumumkan di musim haji. Karena musim haji adalah terkumpulnya beberapa kopi. Jadi musim haji dipilih sebagai media karena di situ waktu kumpulnya orang banyak. Orang khianat tersuntak-suntuk dibatalkan apa sepi. Sebab itu Quran pun tradisi ngoten. Wa imma takhafanna min qaumin khiyanatan fambit ilaihim ala sawa. Innallaha la yuhibbul kha'inin. Wa imma takhafanna, jika dalam mitra perjanjian itu kamu takut dikhianati atau curiga mau dikhianati, fambit ilaihim ala sawa. Maka umumkan bahwa kita juga dalam posisi sama. Kowe nak khianat, aku yo khianat. Nak kowe batal perjanjian, aku yo batal perjanjian. Iku riyen, jadi modern sekali dulu perjanjian. Kanjeng Nabi piyambak diwarai pangeran, diutus pangeran. Ketika orang musyrik atau musuhnya itu melayani janji, Nabi juga harus mengumumkan bahwa perjanjian ini batal. Paham ya, apa? Fambit ilaihim. Sebab itu aturan-aturan kemusyrikan yang mau dibatalkan juga ngenteni diumumkan secara terbuka. Gini ku Kanjeng Nabi ngutus Sayyidina Ali kan ngumpulno teng Mina pas musim napa haji. Diumumkan di Mina terbuka. Para suku ini disebut semua. Sekarang semua perjanjian dengan kita kelompok Islam batal semua. Disebut hadihi napa? Disebut napa bara'atum dinallahi wa rasulihi ilal ladzina ahadtum. Ahadtum ini cara naku ini jenis di ilmadi sing wis mbok lakoni perjanjian sira kabeh. Kamane wis jadi perjanjian yang sudah ditandatangani, aturan yang sudah dijalankan itu batal semua. Lah yen dia ada prakondisi ini modern Islam wonten pranapa kondisi. Batal itu kan merubah beberapa teknis yang terkait. Juga terkait dengan sarana prasarana yang terkait. Sebab itu dikasih waktu 4 bulan untuk semua mempersiapkan menyongsong perjanjian baru. Ini ku fasihu fil ardi napa arba'atan napa asyhur. Jadi modern sekali itu orang batal terus dieksekusi itu mboten. Wonten pra-peradilan, wonten pra-napa eksekusi. Durunge difinalkan wonten apa? Cara sakniki prakondisi. Paham napa? Dan itu diberi waktu arba'atan napa asyhur. Mulane kula bolak-balik sumpah kudune kabeh santri utawa wong alim kudune modern. Paham ya? Karena Quran itu sangat modern. Paham ya? Dene nek modern no ya rapati ngalim, ora rapati paham. Paham? Karena artinya kalau kita sering baca Quran itu tahu betul bahwa Quran yang meskipun hukum samawi itu aturan-aturan teknis itu dipersiapkan betul, termasuk aturan cara perjanjian, cara membatalkan, cara membuat prakondisi, termasuk prakondisi setelah dimaklumatkan itu ternyata ada fasihu fil ardi napa arba'atan napa asyhur, diberi tenggat waktu berapa? 4. Jadi tidak langsung dieksekusi tapi ada napa prakondisi. Berarti kalau melihat Quran begitu kan lucu kalau kita terus main pukul enake dhewe. Orang-orang maklumat, orang-orang perjanjian, ngerti-ngerti digrebek, dikukuki dan sebagainya. Ada aturannya. Wong ngadepi wong musyrik yang jelas-jelas diri kemauan wonten masa jeda pinten 4 bulan. Baru setelah masa jeda 4 bulan faidan salakal asyurul hurum faqulul musyrikin. Jika dalam prakondisi itu orang musyrik tetap ingin melawan, artinya tidak menerima format Islam, tapi mereka ngotot dengan formatnya sendiri. Misalnya format Islam, kalau haji nggak boleh glodor. Format mereka tetap glodor. Setelah 4 bulan seorang musyrik ngotot dengan formatnya sendiri, orang Islam tentu ngotot dengan format samawi, maka faqtulul musyrikin baru terjadi boleh perang. Karena perang ini adalah perebutan format haji. Wong musyrik ngotot oleh glodor, wong Islam tetap tidak boleh glodor. Itu diberi waktu kita 4 bulan. Faidan salakal asyurul hurumu faqtulul musyrik. Jadi indah sekali Islam, rasional. Semuanya itu ada tenggat waktu, ada aturan main. Akhirnya dalam waktu 4 bulan itu banyak orang musyrik yang masuk Islam. Paham ya?
Karena diberi waktu. Andai kan tidak masuk Islam, boleh diperangi. Jadi itu faidan salah syurul hurumu, fatatulun apa? Musyrik. Paham ya? Jadi orang kok ayatnya gue jupuk, fatatulun musyrikin. Kok ketemu musyrik pas ini, orang diwaca ngarepe faidan salah syurul. Akhirnya jadi ekstremis. Jadi apa? Buat kalau terusakan ya. Ilal ladina kecuali wong akeh akad kang nglakoni kang nopo nggawe akad perjanjian sira kabeh minal musyrikin sanging pira-pira musyrik. Semalam yang kusukum lan iki. Mongko nuli orang rusak sapa musyrikin kang ing sira kabeh sean babar pisan min surutil ahdi sanging pira-pira syarat perjanjian. Walam yudhiru lan yo ora bela sapa musyrikin yo awinu tegese ora bela sapa musyrikin alaiku ngatasi sira kabeh. Ahadan ing wong suci minal kufari saking wong kafir. Fa'atimu mongko nyempurna sira kabeh ilahi maring musyrikin akdam ing perjanjiane musyrikin. Ila muddatihim ilang tido imuddatihim tumeka maring enteke perjanjiane musyrikin. Allah dirupane perjanjian ahadum kang wis nglakoni perjanjian sira kabeh alih ing atase Uhud utawa alih ing atase muddah. Lah niki apike Islam. Sedang orang-orang musyrik yang tidak melanggar perjanjian dan mereka tidak pernah berkhianat dengan membantu orang kafir memusuhi Islam. Fa'atimu ilaihim dan maka perjanjian itu harus kamu pegang, enggak boleh dirusak. Mergo inna wa ta'ala Allah yuhibbu seneng sapa al muttaqina ing grogro sing takwa. Bi'it mamil uhudi kelawan nyempurnakno napa perjanjian. Saiki paikan salah ngomong kon alikane wis entek, foroja tegese wis entek, wis metu apa al asyurul hurum, pira-pira wulan haram. Wa utawi al asyurul hurum ku akhiru mudati takjil itu batas akhir jeda, nggih, batas akhir napa? Jeda, nggih, masa napa prakon di sini cara batas saniki napa? Prakondisi. Akhiru mudati takjil. Faktu mongko merangino sira kabeh al musyrikin ing pira-pira musyrik khaitu wajad tubuhum. Kapan wae metu sira kabeh gum ing musyrikin fikilin ing dalam tanah halal au haramin utawa tanah haram. Wa kudulan nangpo sira kabeh menangkap sira kabeh gum ing musyrikin bil asri lan boyong. Wa turuhum lan ngepungo sira kabeh gum ing musyrikin fil kilai ing dalam pira-pira cara mriki terowongan napa-napa wa khusun lan pira-pira benteng. Hatta ya terus sehingga kebentel sapa musyrikin ilal qati maring perang utawa pembunuhan awil Islam utawa Islam. Waktu Wakrudulan nopo ngawasi sira kabeh lagum kedhe musyrikin kula marhodin ing saben-saben tempat pengawasan. Etori kentek sedalannya suku nabu kang bakal liwati sapa musyrikin ku ing tore. Wa nasbukuli tena sapa lafaz kuli ku ala nasil covid ing atase najak covid. Fa intabu mongko lamun tobat sapa musyrikin nal kufri sange kekafiran. Wa apamulan padha nglakoni sapa musyrikin as-shalat ing salat wa atau zakat. Lan padha nglakoni zakat faqalu mongko bebasno sira kabeh sabilahu ing dalane musyrikin wala ta'arudulan aja nyinggung-nyinggung utawa ganggu sira kabeh lagu maring musyrikin inna wa ta'ala Allah iku ghafurun agane purane rahimun tur akeh welase liman kedhi wong tobat kabeh kang tobat apa man wa in ahadun minal musyrikin astajaraka wa in ahadun namun jaluk akad damai to jaluk akad suaka politik terus iki. Mulane Quran modern ya. Mriki niku akad suaka politik. Wa in ahadun lamun utawi wong musyrik njaluk suaka politik, akad aman. Minal musyrikin marfuun bi fi'lin yufassiru. Istajaro ka tegese njaluk akad aman sapa ahadun nal musyrika isira. Oleh maknane Imam Suyuti istakmanaka tegese njaluk akad aman, njaluk suaka politik sapa ahadun nal musyrikin ka ing sira. Minal qatli saking den pateni, saking den serang. Fa'ajirhu mongko ya kudu ngekeki akad aman sira ing ahadun minal musyrik. Aminhu tegese ngekeki akad aman sira ing ahadun minal musyrik. Kata asma singgo krungu sapa ahadun minal musyrikin kalam apa ing dawuh Allah Al-Qur'an tegese Quran. Jadi iki wonten pembinaan. Sedang orang musyrik yang ragu ya dalam waktu 4 bulan dia kan ragu. Apa tetap musyrik, apa ngikuti konsep Islam. Masa jeda 4 bulan ini tentu membuat bimbang. Apa dia tetap dengan format kemusyrikan, apa tertarik sama Islam. Nah tentu tertarik itu butuh pendalaman, butuh pelatihan. Maka jika orang musyrik minta Muhammad, minta Nabi untuk didamaikan, dilindungi di masa jeda, karena ingin belajar Islam, harus dilindungi dan harus diajari Islam.
hatta yasma'a apa? Kalam Allah. Itu hebatnya Rasulullah. Jadi orang pelak-pelak yang dibahas, kemudian ingin membandingkan Islam dengan kemusyrikan, diberi hak. Karena mereka diberi hak belajar tentang keislaman. Wa in ahadum minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a apa? Kalam. Nah, saiki ora tau dibina pelang-pelang. Paham, ini di Quran ini buatan dawai Gus Ba, buatan dawai ulama ini dawai Allah. Bahwa semua yang terkait dengan makhluk antar manusia itu dua aturan. Ini kalam Allah, ya buatan dawai pulau. Harus ada aturan. Di masa jeda dengan orang musyrik tentu ada kebimbangan. Masuk Islam utawa syirik. Dan tentu kebimbangan ini butuh pendalaman, pelatihan, perbandingan. Sehingga mereka diberi hak istajaroka ya fa'adir hatta yasma'a apa? Kalam. Paham ya? Mana bener kok itu wae. Mestine ora ana wong alim sing gak modern. Paham? Mestine. Paham ya? Nah, tapi Quran dijupuk pokoke wiridan demi istighfar mlebu swarga, istiqomah jamaah mlebu napa? Swarga. Angger Quran kok terkait hubungan manusia itu ora ono. Iku napa? Karena orang modern mitraan dengan muslim sekuler, orang Islam. Padahal aturan itu ada di Quran. Mitraan dengan muslim itu ada aturannya. Paham gitu loh? Ada apa? Ada aturannya, ada formatnya. Termasuk niki wa in ahadum minal musyrikin istajaraka kenapa? Fa'ajirhu hatta yasma'a apa? Kalam. Paham ya? Jadi masa jeda itu masa bimbang. Di masa bimbang mereka punya hak untuk mendalami Islam atau memperbandingkan Islam dengan format kemusyrikan. Dan itu Nabi dan para sahabat wajib melindungi. Summa ablihhu mana harus di tempat yang aman, harus diproteksi. Paham ya? Kalau saat ini harus diberi suakan apa boleh? Ini aturan Islam ya, sing lewat kitab suci. Tapi saya ini sudah apa? Nak ngoni kono Quran ini gak paham. Pokoknya agar jalin mitra beong Kristen, be non Islam, jenenge wis non. Apa PKS tidak tahu itu? Ya, apa yang repot tadi? Semua kalau betul melok-melok, kalau memberi pelarian golput. Mesti golput itu mereka betul nak orang mau golput haram. Nah, kalau ini tidak mau bagi di betul, tapi golput orang itu kan haram. Dan itu juga ada fatwa yang nggak ngawam, udah ngalimnya kayak fatwa. Podo. Wong ketuane mu ibu bakku wae. Nah, ketuamu ya kisah iki sik penambah kulo. Wong ketuane mu. Lalu bakku wae. Dia buat betul kalau ada betul kalau betul mari itu banyak pangeran dosen kulo banyak kalau betul banyak betul kulo hilang. Wingi delalan itu pas pilihan legislatif pas kulo ke Mekah. Juga pilihan presiden, ini kan buat nanti niat golput. Jadi kalau nanti ngomong tentang TPS, bujuk kalau kartunya hilang, itu hilang. Kalau ini pakai TPS, itu jangan lupa kartu hilang. Wah, gitu tenang, saya bujuk beneran. Jadi nasib pulau itu nasib golput, jadi buat niat golput, tapi nasibnya apa? Golput. Nah, sampai itu milih wajib. Anakmu, sampai wajib anak apa? Ya, anut wajib. Wae sing ra ngrasa alim kudu anut apa? Nah, alim yo saingan fatwa, antara wong alim bisa saingan apa? Fatwa. Sitok fatwa SPY, sitok fatwa JK, sitok fatwa Simpor. Jelas ngoten nggih. Saniki sampean menjadi kula pancen niat tenan nggih. Saya ini ngendikan boten di depan jenengan, di depan Allah. Kula boten urusan, ambek jenengan boten urusan. Wong kula ngomong iki ora hisabe, paham sing hisab kula boten jenengan tapi pengen. Jadi Quran itu mengatur hubungan dengan manusia termasuk non-muslim. Mulai dulu. Bahkan Nabi itu bisa hidup terlindungi termasuk barokah jasane non-muslim. Yaitu gara-gara sistem kemitraan, sistem suaka politik. Kurian mau terus Islam yang ada di Palestina dulu namanya Sam. Sam itu dulu teritorial Romawi. Yes, Rian Sam teritorial apa? Romawi. Sehingga komandan teritorial Romawi di situ ada Heraklius. Ini di surat Nabi. Karena Heraklius tidak Islam, tapi dia ngakui Nabi Muhammad sehingga memberi suaka politik pada umat Islam yang di kawasan situ.
termasuk Raja Habasa. Sebelum Islam pun dia sudah memberi suaka politik sama Kanjeng Nabi. Mulanya Nabi itu sering hijrah. Itu bukan berarti tempat tertuju itu sudah menjadi Islam. Nabi diambak nih Mekah, orang Islam mau Mekah, kemudian orang luar negeri. Wong dalam negeri orang Islam apa luar negeri. Tapi Nabi sering keluar. Nabi hijrah ke Madinah itu kan hijrah ketiga. Hijrah tuh ilau habasati ula, ilau habasati sania. Itu saja ada yang mengatakan sempat hijrah ke Taif. Ya, dan kita parah di detail, tapi juga sempat hijrah ke Madinah. Tapi atas nama sistem suaka politik tidak ada masalah hijrah sama daerah non Muslim. Jadi aku nganggo sistem kafalah, sistem apa? Kafalah. Terus ini kafir. Paham ya? Untuk diakui warga negara di situ, dia disetujui oleh ketua suku. Jadi kan sama kita Irian Jaya, contoh paling gampang untuk menjadi anggota sana, misalnya SBY digoni pakaian khas adat sana, anggota jika anggota digoni ngono dianggap warga sana, anak suku. Ini apa? Itu memang dulu ya begitu itu, sehingga keberadaannya dilindungi dan dianggap warga situ. Nah kompensasinya termasuk nggak boleh dibunuh, diusir, digangguan. Tapi gitu, karena Nabi juga mengalami hal yang positif dari mereka, Allah mengharuskan Nabi juga menerima itu dari mereka. Rupa-rupanya wong sing rong gelem Islam lah nanjuk perlindungan Nabi wajib nopo. Ini adil, orang kok gelem dilindungi, ra gelem. Akhirnya ono hukum wa in ahadun minal musyrikin astajaroka ya fa'ajir. Saya gentenan nek makna ono musyrik di perlindungan kowe ya fa'ajir hatta ya ma'ana wa kalam wa tumma ablighu napa ma'ana. Nah tapi kan musyrik ya anggap ae dari kaki anagum kaumul layak. Anggap ae cek musyrik mergo ora paham. Paham ya? Ora mergo musuh iku kowe. Mana Nabi ngendikan Allah mati kaumi fa innakum napa la ya'lamun. Jadi sami kalian niki summa ablighu makna mergo dzalika bi annahum qaumul la ya'lamun. Beri mereka rasa aman karena bagaimanapun mereka belum tahu. Fa'adilhu mongko ngekek akad aman sirahu ing ahadin minal musyrikin. Amin bu. Tegese ngekeki akad aman sirahu ing ahadin minal musyrikin. Hatta yasma'ati gong rumus sapa ahadin minal musyrikin kalam Allah ing dewe Allah ing Quran atase Quran. Summa abligu mongko nuli nyampekno sirahu ing ahadin minal musyrikin makmana bu ing tempat daerahe ahadin minal musyrikin. Lha niki hebate Islam ya. Mau dia amnihi tegese panggonan suaka politike ahadin, panggonan habitate. Wa te mau di amnihi iku daru kaumi. Iku daerah kaume wong iku. Ilam yukmin namun urung gelem iman sapa ahadin nang musyrikin. Artinya ngaten lho. Orang yang menjajaki Islam tentu tidak bisa ditampung di tanah haram karena tanah haram harus terbebas dari orang apa musyrik. Tapi karena dia kula nuwun mau sowan Nabi, mau mengutarakan maksudnya minta akad aman, Nabi ini harus mengawal. Tentarane Nabi utawa sahabate Nabi kudu ngawal wong iku terlindungi sampai ke omah. Paham ya? Terlindungi sampai omah. Jangan sampai orang ini di jalan kemudian ditebas oleh Islam ekstremis ke Rukin Mustafa, paham ya? Mergo dianggap asal musyrik oleh ditebas. Niku kan nyampe no nganti dok desa nek kon nglindungi Nabi summa abliku napa? Makna nggih iku daru kau. Mergo ana tembunge cara Jawa ana napa? Niku hebat. Ae mau dia amnihi tegese nggon amane ahadin nang musyrikin. Wa wa daru mau di amnihi iku daru kaum iku omahe kaume ahadin nang musyrikin. Ilam yukmin namun urung gelem iman sapa sinten wae ahadin nang musyrikin. Lah tujuannya apa kok dikei hak jedal liang duro supaya iso angen-angen sapa ahadin minal musyrikin fi amrihi ing dalam urusane ahadin minal musyrikin. Diberi waktu jeda atau enggang tujuannya dia tertarik Islam atau tetap tertarik ning kemusyrik. Tapi diberi hak nggih. Masa jeda enggang untuk berpikir diberi apa? Dan itu harus dilindungi di masa-masa itu harus dilindungi. Dari kalimat kuru teh mengkono-mengkono barang sing kasebut kubi annakum. Kelawan sak temene napa wong musyrik iku kaum niku kaum layak lamuna kang ora ngerti sapa kaum ora ngerti dinawahi ing tatanane Allah salah budha mongko dinawahi ing tatanane Allah
Fala bida mongkora kena orang atau wajib lagu kedhe musyrikin min sama Al-Qur'ani sangka ngrungokno Qur'an di masa-masa ragu atau bimbang ya wajib diulang Qur'an li alamu supaya dadi ngerti sapa musyrik. Jadi wong-wong sing masa-masa bimbang enggak apa-apa kita ajarkan Qur'an. Mulane cara kula pribadi. Kita ini kan sudah yakin kalau Quran itu pasti benar. Memang kita tahu kalau orang orientalis atau orang kafir ingin merusak nopo Islam, memang kita tahu. Tapi tidak apa-apa, kita harus nggak apa-apa. Kita berlapang dada kalau Quran sekarang jadi kajian misalnya di McGill di Kanada. Sekarang ada sekolah-sekolah perbandingan agama. Lah anak kue rawani kan berarti ke mamang Quran ora kena didu. Paham ya? Wah, Quran dipelajari orientalis wong kafir, paling apa dirusak tok. Tidak usah begitu. Bagaimanapun dulu zaman sejarahnya Nabi, orang-orang yang bimbang juga diberi hak untuk memperbandingkan Islam dengan kemusyrikan. Paham ya? Enggak apa-apa. Kita yakin kalau Quran itu pasti yang lebih unggul. Secara sejarah saja lebih unggul. Wong Quran ditulis ketika wahyu datang langsung ditulis. Sementara penulisan Injil ratusan tahun setelah Nabi Isa. Wong Injil itu wong Ibrani ditulis bahasa Yunani. Artinya sama-sama diperbandingkan tentu kejanggalan-kejanggalan itu lebih dekat ke selain Al-Qur'an. Quran ketok. Kanjeng Nabi bahasa Arab. Quran nganti sakniki iki bahasa Arab. Mulane ra usah Quran di Indonesia ana kaya riyen sapa petinju Malang. Cocok Quran kudu tetep bahasa Arab. Mergo ben ketok nak nabi ne asal usule wong. Soal kira iso maca Arab atau meneng. Lho kita fikih itu kan ngoten. Fikih itu penak. Nak wong ra iso maca Fatihah, niku kon maca saliyane Fatihah asal termasuk Quran. Nak ra iso kon meneng bi qadril Fatihah. Wala tarjim ora diganti terjemahan, paham ya? Lah ya enak meneng to timbang Mas Kamit maca terjemahan. Dibandingnya enak malah ra gelem. Cara hukum fikih ngoten lho. Wong ra iso Fatihah kan maca ayat sebanding Fatihah. Kalau tidak bisa disuruh diam selama kadar membaca Fatihah. Tidak usah terjemah, paham ya? Mergo keoriginalan Quran itu termasuk karena khasnya yang masih bahasa Arab. Paham ya? Mungkin nanti saat ini itu para penginjil itu kan bingung karena kitabnya sudah cari yang Ibrani-nya susah. Kalau Islam kan tetap masih pakai khasnya nomor. Sama tidak usah grogi, asal Quran yang dikirim ke mereka masih Quran asli kita, tidak tahrif ya tidak apa-apa. Kecuali memang ada kiat-kiat atau trik-trik untuk mentahrif merubah. Selama masih Quran asli tidak apa-apa. Misalnya jadi bahan perbandingan. Nah, sekarang tidak bisa toh. Era globalisme tidak bisa. Gitu. Kasus kula sering maca Barnabas, misalnya kula sering maca Injil. Tak pikir semua peneliti juga sering baca kitab-kitab suci yang lain. Sama pendeta-pendeta sering maca napa? Quran. Kula nate takon pendeta kudus, Pak, bagaimana Anda mengartikan ayat ya ahlal kitab lastum ala sein hatta tuqimut Taurat napa? Injil. Kamu tidak akan benar sebelum melakukan Taurat dan Injil. Sementara orang Islam hanya melakukan Quran. Padahal Qurannya sendiri menyuruh berpegang juga sama Taurat dan apa? Ini roh ayat lastum ala sein hatta tuqimut Taurat apa? Romdan Al-Buti itu dokter hebat Islam, sekarang hidup di Damaskus. Sekarang menjadi tren ya. Kalau dulu kan eranya itu Kordowi, sekarang kan Romdan Al-Buti. Ini sering ketemu pendeta-pendeta Kristen sering dinya. Bagaimana Anda menyangkal Isa sebagai Roh Kudus, sementara kitab Anda mengatakan wa ruhuwah wa kalimah. Tuh. Istilah Quran tentang Isa kan ruhuwah wa kalimah. Ruhuwah terjemahan dibahasa kan mirip roh napa? Kudus. Ora pusing. Napa? Sama sekarang kira global. LSM yo neliti pesantren sudah bersih ning kota padha. Santri yo ora elek mahasiswa yo ora elek santri. Saya kira global. Pejabat yo ora elek kiai, belum disalami dhuwit. Kiai yo ora elek apa? Pejabat. Sekarang kira global, sama-sama transparan, kudu siap napa? Diteliti, diperbandingkan tidak apa-apa terus. Kira-kira neliti omahku ora de apa, neliti baru kan ora duwe napa.
Memang begitu, itu tidak apa-apa, itu sudah kuno, dulu tidak apa-apa. Nyatanya orang musyrik yang di masa jeda juga diberi hak belajar Al-Quran dan bahkan dilindungi. Padahal mereka belum mau karena untuk iman itu butuh perbandingan. Fa'amu fa'ajirhu hatta yasma'ana wa kalam. Mulai termasuk geopolitik. Mulai kalau cerita dan sampai ngerti. Nabi niku hijrah ke Madinah. Walhasil natijahnya Nabi hijrah ke Madinah. Madinah niku komunitas Yahudi. Niku Yahudi Quraisy dan Bani Nadir. Kena apa Nabi kok ora diusir saka Madinah padahal pendatang baru nggawa ajaran baru. Mergo cara Yahudi saiki cek capek. Duwe agama anyar iku mau ngaku-ngaku tok hakikate golongane kita. Buktine nak salat madhep Baitul Maqdis. Jadi Nabi tahu diuntung perintah salat Baitul Maqdis. Berarti padha mek agama napa? Yahudi. Mulane wong Yahudi yo bingung ngadepi Nabi Muhammad wong anyar sing ngaku Nabi yo bingung. Yo khalifu dinana wa tabi'u kiblatana. Agama ini itu nak kiblat Pak Hanut maksudnya piye? Lah berhubung Yahudi memang dilindungi orang jelas musuh. Orang jelas apa? Musuh. Jadi orang jelas ya penting. Mirip SBY, mirip Jika ya penting. Tolong. Wong barang mesti orang sing ora jelas al halalu bayinan wal haramu ya napa? Tapi mesti wa bena umur mustabiat. Halal ya jelas, haram ya jelas. Tapi antarane iku ana setengah rajul jelas. Wa bena Pak umur napa? Quran ya sami. Guna umul kitab tapi wa ukhra ya mutada. Akhirnya mau Yahudi kan mata ini Muhammad kan gede teman-teman ora iso. Mergo dianggap penguat mitos Samawi di mana Baitul Maqdis adalah pusat kegiatan Samawi. Delalah cahanya iki kiblat madhep Baitul Maqdis. Aman Nabi Muhammad aman atau dipisoi wong Yahudi. Paham? Niku geopolitik karena kita kumpul orang. Misalnya gue, nah kiai benderani nasional gelem bahasa Indonesia, paham ya? Pejabat benderani Islami latihan salam gampang. Saya itu, ini geopolitik ini wakal-wakalan apa? Gue rasa usah gedeng nyetet diri dunia mesti ngoten. Cocok-cocok itu, mau pengiran singgah, dikira cocok, di sini semuanya sunai pengiran gini apa? Cocok-cocok itu. Jadi kemiripan. Sausé 16 bulan. Akal wong Yahudi kan Nabi. Delalah untuk kitab kon madhep Ka'bah. Wah, Yahudi terketok asline jebule musuh apa? Jebule apa? Musuh. Akhirnya tukaran. Tapi bareng tukaran ono hikmah. Nabi madhep Ka'bah hikmah gede. Pendeta-pendeta Yahudi sing jujur niku terus masuk Islam. Mergo gara-garane ngene sederhana. Man utun fit Taurat annahu yuhajiru ila Yatsrib wa annahu shalla ila qiblatain. Barang Nabi salat masuk Baitul Maqdis, pakar-pakar Yahudi, pakar Yahudian iki mikir. Jangan-jangan kayak kita bentuk tenang. Jadi grudak-gruduk masuk Baitul Maqdis mergo Madinah masuk Baitul Maqdis. Jangan-jangan saya iki njen bentuk napa? Bentuk. Jadi umumnya Madinah masuk Baitul Maqdis, malah masuk Baitul Maqdis. Barang Nabi madhep ning Ka'bah berarti terbukti nak saiki sholat ila kiblat dan dua kiblat. Akhirnya kita masuk Islam. Termasuk ciri Nabi akhir zaman sholat ila kiblat. Mulane omah sing digo sholat Nabi ila kiblat dan saiki diabadekno jenenge masjid napa? Kiblat. Paham ya? Mergo termasuk alamatin nubuwah. Akhirnya kita ini bersamaan baik kiai lah kudu pinter. Dites sampai tokoh-tokoh Yahudi. Mas, alasan apa kok madhep Ka'bah? Ya mereka kiblat Ibrahim. Ka'bah adalah kiblat tertua. Baru kiblat kemudian adalah Baitul Maqdis. Terus direview, terus tadi direview. Buktinya aku Isra ke Mekah ilal Masjidil Aqsa. Berarti agamaku ngakoni dua kiblat. Gini ku Ka'bah kalian nama Baitul Maqdis. Terus dari Yahudi takok malih. Wa qiblatuna awalun min qiblatika. Kiblat luwih tuwa. Mergo Baitul Maqdis ku kabeh nabi tau ning kono.
Nabi Musa Nabi Allah. Akhire Quran ngenyek Yahudi. Kutiha antum haula'i khadastum fi ma lakum bihi ilmun famma tuhajjuna fi ma laysa lakum bihi ilm. Wa huwa ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sampai akhirnya finale Quran secara cepat ngendikan wa ma unzilatit Taurat wal Injilu illa min ba'di. Sak tua-tuane Baitul Maqdis itu paling banter penanggalane itu dimulai Nabi Musa. Sak nom-nome Ka'bah paling wong sepakat, tetap sepakat maksudnya dimulai Nabi Ibrahim. Sementara generasi Ibrahim luwih dhisik timbang generasi Nabi Musa. Ini disebut inna awwala baiti wudi'a linnas lalladzi bi Bakkah mubaraka wa hudal lil alamin. Lah nek ora percaya fihi ayatum bayyinatum maqamun apa Ibrahim. Bukti otentik nak Ka'bah terkait Ibrahim ning kono ana maqam Ibrahim. Sementara Ibrahim disepakati periode sebelummu. Iku ketok nak Quran iki. Apa nek ora percaya buktine fihi ayatum bayyinatum maqamun apa Ibrahim. Akhirnya dia akan masuk Islam. Mergo nak ngono saiki ora cah bintu, cah jarak. Paham napa? Cah jarak. Paham ya? Artinya jarak ben dadi nabi stop yaiku untuk dua kiblat. Nak ngono persis alamate zaman di Mi'rajno yaiku minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Sekarang dalam implementasi yo tahu salat madhep Baitul Maqdis, yo saiki salat tengkak. Itu Pak Arno, ben kok sesuk salat madhep Baitul Maqdis, ben dadi nabi dua kiblat. Saiki wis final mau nek Ka'bah tok, paham nggih? Mau bojo aja, apa? Tapi ora apa-apa nak bukti stres ora apa-apa, tapi maksudnya ora goblok. Ya kan kata to wonten tiyang paena matwalu fatama napa? Baju. Nak salat madhep ngulon tok sawane Allah ning ngulon tok. Saiki ya ngulon ngalor. Karena iku bukti stres ora apa-apa. Tapi nek iku gua ajaran mboten saged kok. Paham nggih? Syariat kudu ana standare. Pokoke nak kiblat nak boten Baitul Maqdis ya napa? Ka'bah. Tapi sekarang sudah baku teng napa? Ka'bah. Jadi Nabi ini lebih pinter tenan, maksudnya macam wong tok tenan. Mengenai sifatnya sidik, amanat tabligh napa? Nak sidik itu santri mari sih akeh sidik. Nak fatona cerdas nu repot. Kok cerdas yo butuh ngalim, butuh mikir. Ya butuh modal suwi macam-macam. Butuh ora kedonyan par. Wong kula ngalime ngeten umpama doyan dhuwit menawa ora pati ngalim, mergo sibuk. Nasarupno napa? Dhuwit. Gua nanti di parani tulisan bupati, alasannya nopo kesini rapati butuh duitnya, aku ya seneng duit, tapi nak kakean bingung. Nak terdengar malah seneng, misalnya bagi 1 juta 2 juta seneng, nak saya ketik kok kakean, jadi bingung. Maksudnya bingung sih, duit aku kata, ya nak 2 juta kan cepat entek, jadi bingungnya delok, 1 juta kan awet, jadi bingungnya suwe. Mergo duit kau pejabat itu tasarrufe kudu dipikir itu duit rakyat itu kembali ke nah kecuali duitku pribadi. Misalnya aku dikai warisan wong tuaku 200 juta, kita tangguh bal-balan, kita tangguh apa kan salah lah mau duit pribadi. Nah duit kau pejabat itu tasarrufe kudu dipikir detail, Pak, nggih. Iki pribadi, waduk pribadi, apa waduk umum, weteng pribadi, apa weteng umum. Wah, sampai jelimet apa? Duit pribadi, misalnya orang wong seneng kula kadang seneng tiang-tiang belagus kula pengen ngamah jenengan. Duit apa? Wae kula bar panen kapal men akeh 2 juta. Mau tak bal-balan yo terserah kula duit pribadi. Nah, tapi nak duit kok menteri kok bupati kok duit umum. Keringete wong tukang pajak bayar napa? Tinggo pribadi hisap. Napa? Sampai napa? Ya daripada aku mikir hisap ora usah. Ada napa? Tapi lihat-lihatnya turun, sanggup kiai warai. Ya ini bukan apa-apa, kita panjang aturan Islam aja nonton. Nak duit umum repot. Dadak tasarrufe manutun ilmu. Karena duit pribadi itu terus, duit pribadi itu bal-balan, punya nyate nyate jarang apa. Oh duit pribadi. Duit kok pejabat itu. Kecuali duit bayarannya pejabat, tapi rata-rata biasanya juga nawa APBD itu yang dibagi-bagi nonton apa APBD atau duit pribadi. APBD kan dilebokno sosial ya. Sosial itu bahasa halus, pasti santunan, paham ya?
Sosial wis dialurno, pasti napa? Sampurna. Jadi sing entuk niku boten tokoh, wong pincang, wong picek, terus wong tunanetra entuk niku wong kategorine napa? Ora ono istilah duit kehormatan. DPR nakal, nak jaluk duit negara, dari duit kehormatan. Nah, penak ngene iki dari duit santunan pas awake dhewe dari uang napa? Kehormatan. Ngono dipercaya nek napa? Ora diprestasi jujuk napa? Penak enak kanggo kiai dari duit sosial, kanggo mereka uang napa? Diko kalah-kalahan kita diko napa? Kalah. Untunge ra kroso, jadi tetap syukur. Jadi ora kroso yo penting, dadi ana tetep napa syukur. Jadi kadang bodoh yo penting. Gue ngawal syukur niku kudu napa? Paham ya? Lho anak kula makome wong alim, wis cukup syukur munajat mbek pangeran, langsung tol cara Pak kula barang makome pun tol. Repot, seneng duit barang repot. Ya biasa mau umum ae. Ya, sing gampang entek-entekane yo ora mati akeh. Ini nak kula, sampeyan terserah perkara. Mboten apa-apa ditampa asal sesuai peruntukan. Misalnya sampean kiai mati akeh ora pantes ana apa 50 juta, mati luwih akeh 100 juta. Yang musuhane mau telu pada santrine loro proposale gede. Ngoco lah ngoco, iki ora aja setengah haram, ana iki setengah apa? Maksudnya ini mboten aku mesti kula mesti pangeran, kan iso diukur lagi. Napa wong kan iso ngilani awake piyam. Ana audite niku wonten apa? Wong Kanjeng Nabi ora top-tope wong. Kanjeng Nabi top-tope wong. Pemimpin tertinggi Islam jatahe saka uang negara itu hanya humusil humus. 1/5 sepro. Ayo saiki sapa iso proposal terimangan separo rong. Nabi ku moto humusil wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumsahu wa lirrasul. Nabi ku ora wis top pemimpin terbesar. Itu hanya berhak menggunakan uang negara seperti paham ya? Oh, kok orang barang itu rapat tidak siap ruku potongan. Tapi itu hukum, ini apa? Jadi misalnya sama ngentet ya maksimal gitu kan. 1/5 ini 1/5, betul 1/5 sampai hidup. Wah. Nah itu nggak usah, malah dong itu, kayak itu duit. Agar sih itu nggak duit, apa? Duit jatah, nih, apa? Udah cerdas, kan waktu itu cerdas kabeh. Lalu nanti saat ini wah, jadi kiai ini banyak coba nih ngoten-ngoten. Untung kalau biasa mawon, nantinya orang rasa kiai, orang rasa ulama, wae mulang-mulang. Bariku marung mlaku-mlaku damai. Soale kula kurun apa? Merdeka mulang. Karuan. Paham gini, jadi peringatan ini. Jadi kalau masalah mitraan dengan non-muslim dan apa itu kuno dan itu disahkan oleh Al-Qur'an lewat aturan-aturan yang jelas termasuk saat kita membatalkan juga harus lewat aturan yang jelas itu lewat maklumat diumumkan. Mun kula terusaken. Kayak hale kaya apa elek aku nanti kese ora ana iku lil musyrikin akeh biro-biro musyrik apa ahdun apa perjanjian ing dawa ana ing kersane apa wa ing rasulih. Wa hum kafiruna biya halate musyrik ngafiri kabeh bima lan awalan rasul. Wa diruna tercidra kabeh. Ilal ladina kecuali wong akeh ahad kang gawe perjanjian sira kabeh intel Masjidil Haram ana ing tanah haram. Yaumul Hudaybiyah ing dalam perjanjian Hudaybiyah. Wa hum ta'alladzina iku Quraisy wong Quraisy al-mustasnuna kang den istisnai kabeh ing kopi sangis durunge iki. Lah niki etika perjanjian niki kok edae Quran nggih. Famastaqamu lakum fastaqimu napa? Lakum. Fama mongko utahe apa perjanjian istaqamu kang konsisten sapa musyrikun lakum maring sira kabeh ya fastaqimu napa? Lakum. Mongko kudu konsisten sira kabeh lakum maring musyrikin. Jika perjanjian itu tidak dilanggar mereka, kamu juga tidak boleh napa? Melanggar. Fama mongko te apa wae takomu kang konsisten to istiqomah sapa musyrik lakum manfaat kedhi sira kabeh. Akamu tegese padha nglakoni sapa musyrik alal ahdi ngatasi perjanjian. Walam yang kuduhu lan ora padha ngrusak sapa musyrikin ku ing ahd. Yo fastaqimu mongko napa konsisten sira kabeh utawa kowe yo konsisten lakum kedhi musyrikin. Alal wafai ngatasi nuhoni bihi lan ahd.
Kalau mereka ada khianat, ya kamu jangan khianat. Atau juga mentang-mentang Islam para pangeran terus malah tukang khianat. Lucu tuh, ngatas nama pangeran malah gampang apa? Khianat. Nyolong wae Cina ora apa-apa. Cina wae ora iman. Malah kowe nyolong atas nama iman. Malah jegelan tuh, malah nyolong atas nama apa? Iman. Apa digojak nyolong? Gak apa-apa nyolong wae wong Kristen, orang iman nih. Kita kan iman. Berarti kowe nyolong atas nama apa? Iman. Nah, jadi demeni wong non muslim wah amat demenan di atas sama pangeran demenan di atas sama apa iman sing waras urip sing apik ora aturane nggih pokoke sing kaitan kumpul wong ana apa ana aturane famat taqamu lakum fastaqimu wa mau tema iku sartiyah inna wa ta temne Allah iku seneng sapa Allah al-muttaqina wong sing takwa kabeh. Waktu istakomalan teman-teman konsisten sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ahdihim ing atase perjanjiane wong musyrikin. Lah niki hatta naqdu sehingga padha ngrusak sapa musyrikin. Oleh ngrusak bi'anati Bani Bakrin sebab nggih oleh ngrusak oleh nulung Bani Bakar. Maksudnya nulung ngrusak dalam hal ini kelompok Bani Bakar nyerang ala Huzaah ing atase Huzaah. Padahal Huzaah